colorful aura, like I got neon guts. Yeah, yeah. And I got a colorful aura, like I got neon guts. Admit it, I move like amoeba. Yeah. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Berdirinya kami di sini, kami akan membahas tentang e-government terkait dengan aplikasi Simpati. Nah, maka dari itu izinkan kami memperkenalkan diri dahulu. Nama saya Agi Sananta. Nama saya Jonathan Silitonga. Nama saya Yuni Arista. Dan saya Rizky Aditama. E-government adalah pendekatan yang memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi untuk meningkatkan pelayanan pemerintah dan meningkatkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Melalui e-government, orientasi pemerintah bisa menyediakan pelayanan online seperti pengajuan dokumen, pembayaran pajak, hingga mempermudah proses administratif. Meskipun memberikan manfaat signifikan, implementasi e-government juga menantang, termasuk masalah keamanan data dan akses teknologi. Government mencerminkan upaya transformasi digital dalam pemerintahan untuk menciptakan pengalaman layanan yang lebih efektif dan inklusif, memajukan partisipasi masyarakat, dan mempercepat pengalaman pengambilan keputusan di tingkat administratif. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait aplikasi Simpati. Apa itu Simpati? Simpatik adalah sistem manajemen pelayanan Tirta Khatulistiwa. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan para pelanggan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dalam hal melakukan pengaduan terkait kebocoran, masalah kualitas air, serta yang berhubungan dan masalah pada meter air. Selain itu, aplikasi ini bisa memberikan informasi tentang Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, gerai pembayaran dan jumlah tagihan rekening air setiap bulannya. Nah, untuk memahami aplikasi Simpatik lebih dalam lagi, yuk kita simak penjelasan berikut ini. I am from the root like where the pedal start. I had to push like a pedal started way after but ahead of y'all. New crib got a better yard. 2 years I got hella cars. Since the 8th grade Oke, baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang saya sudah ada di kantor PDAM, tepatnya di ruang TI dengan Bang siapa tadi? Nama saya Prayogi Pujajuli Erlangga. Kalau boleh tahu menjabat di TI sebagai apa ya, Bang? Kebetulan saya diamanahkan sebagai Kepala Seksi Software dan Pengamanan Data. Dan ini staf saya, Pak Fahmi Khatnaini, dan juga sekaligus sebagai developernya. Jadi kami di sini mempunyai tugas mengriset terkait e-government yang ada di sekitar kampus ataupun di sekitar sini. Jadi kami mengambil tema tentang Simpatik, aplikasi Simpatik. Nah, jadi dari kelompok kami memberikan beberapa list pertanyaan buat abang ya. Nah, baik, pertanyaan yang pertama di sini, kalau boleh tahu kapan aplikasi Simpatik dirilis atau diresmikan? Salah diresmikan kapan ikannya? 2020 bulan Oktober dalam rangka menyambut ulang tahun Kota Pontianak. Berarti kemarin baru ulang tahun juga ya? Ya, Kurang lebih ya. Jadi awal perilisannya itu awal minggu pertama Oktober 2020. Jadi udah berjalan kurang lebih sekitar 2 tahun 3 Dan tahun. itu terus dikembangkan sampai sekarang. Kemudian bagaimana cara penggunaan dari fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi tersebut? Abang ini kan terdapat beberapa fitur ya, Bang. Bisa dijelaskan nggak bagaimana penggunaan fitur-fitur sedikit aja, Bapak? Nah, di sini jadi Simpatik awalnya. Simpatik itu sistem manajemen pelanggan Tirta Khatulistiwa. Nah, jadi kami pingin Simpatik itu, ini latar belakangnya dulu ya, menjadi portal atau gerbang masyarakat atau pelanggan PDAM Kota Pontianak untuk dapat mengakses informasi terkait seluruh kegiatan yang ada di PDAM Tirta Khatulistiwa. Nah, jadi pelanggan mulai dari pengaduan, cek tagihan, pelayanan, bahkan e-money juga di sini kami sudah bisa. Jadi apabila pelanggan ingin bayar air, mereka langsung aja dari sini, nggak perlu datang langsung ke loket, nggak perlu dari mobile banking pihak ketiga. Nah, dari sini juga kami menyediakan banyak fitur, mulai dari fitur berita, pengumuman, informasi, yang juga sangat membantu lah untuk masyarakat ya. Kemudian di sini juga interaksinya nggak hanya satu sisi,
Tapi juga pelanggan bisa berkomunikasi dari WA, chat langsung admin juga bisa. Mungkin ada tambahan kan? Ya, sedikit tambahan, karena fokusnya pelayanan juga lebih ke misalnya pelaporan pengaduan juga udah kita akomodir. Kemudian ada juga pelayanan ini ketika udah membuat akun terlebih dahulu tentunya. Nah, itu kita juga ada pelayanan untuk pasang baru, balik nama. Kemudian ada juga pelayanan untuk perubahan tarif, informasi tarif juga ada sekitar di menu tarifnya. Kemudian bisa melakukan baca meter mandiri. Jadi terkadang ada pelanggan yang ketika petugas lapangan kita itu tidak bisa mendapatkan foto angka meternya, dia bisa mengirimkan secara mandiri. Kemudian ada menu pelacakan di mana untuk pengaduan dan pasang baru dia bisa mengecek setiap proses yang telah ada di sistem internal kami agar mengetahui udah sampai mana sih prosesnya mereka, pengaduan mereka atau pelayanan mereka. Untuk update terbaru itu di cek tagihan itu sebenarnya kita ada fitur untuk pembayaran. Jadi ketika memasukkan nomor ID pelanggannya, ketika masih ada tagihan atau belum lunas, maka akan muncul fitur di mana kami kerjasama sama pihak lain untuk bisa melakukan pembayaran. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Baik, yang ketiga, seberapa efektif aplikasi ini membantu masyarakat? Menurut Mas Yogi dulu, seberapa efektif? Jadi kalau menurut saya seberapa efektif, saya rasa sangat efektif ya, dibanding dengan sebelum adanya Simpatik. Sebagai contoh misalnya, orang awalnya tiap akhir bulan, tiap di dekat-dekat tanggal 20, CSO di bawah kami ini selalu ramai, selalu ngantri sampai ke jalan-jalan. Karena orang untuk datang dan untuk ngecek tagihan aja, untuk melapor, mereka harus ngantri ke PDAM. Itu rugi waktu, rugi tenaga, rugi segala-galanya. Nah, dengan adanya Simpatik ini lebih efektif dan lebih efisien. Mereka cukup dari rumah, asal ada koneksi internet, mereka bisa ngecek tagihan, bisa bikin pengaduan, bahkan lebih cepat. Untuk pengaduan sendiri, kami juga itu sudah ikutkan sayembara atau inovasi teknologi. Jadi apabila pelanggan misalnya rumah Mas di Pontianak Selatan, Mas ngadu nih, nanti aduan Mas itu lebih cepat diproses daripada Mas datang ke sini, karena dia langsung masuk ke HP petugas. Nah, jadi petugas kami di lapangan yang tersebar itu, yang banyak mobilnya warna putih itu, akan langsung menerima, seperti ojol lah konsepnya. Oh, ada aduannya di sini, mereka langsung datang. Lebih itu sih. Kalau menurut saya dengan Simpatik ini ya, selain yang dikemukakan sama Pak Yogi, satu, komunikasi dengan pelanggan itu bisa lebih cepat. Kemudian setidaknya kita tidak menggunakan misalnya itu kertas-kertas seperti zaman dahulu, misalnya kan paperless, seperti untuk penindakan SPK segala macam. Karena kita sendiri kan udah banyak integrasi berbagai macam aplikasi ini. Jadi ya itu seperti yang Pak Yogi kemukakan, langsung SPK itu bisa kita terbitkan ke petugas tanpa harus petugas itu balik lagi ke kantor ataupun ada kerjaan mana lagi nih, seperti itu. Jadi udah kita integrasikan dengan aplikasi yang lainnya sehingga lebih memudahkan dari sisi pelanggan dan sisi petugas kita sendiri. Sebenarnya lebih memudahkan ya, Iya. sejak ada aplikasi ini. Tuh. Nah, kemudian apakah pernah ada kendala selama aplikasi Simpatik beroperasi? Kalau saya kendala, jadi dari tahun 2020 launching ya, sampai sekarang penggunanya baru sekitar 3.000 atau 5.000 orang. Padahal pelanggan PDAM ada 150.000. Nah, itu artinya baru berapa persen ya. Nah, artinya kendala di sini kalau menurut saya lebih ke sosialisasi, gimana caranya pelanggan atau masyarakat lebih membumi gitu loh, lebih merasa kalau mereka nginstal ini mereka dapat keuntungan gitu. Lebih itu sih, lebih tantangannya atau hambatannya. Bagaimana sosialisasi? Kalau dari sisi saya sih pengembang ya lebih gimana menyesuaikan Habit, kebiasaan juga, kemudian interface atau antar mukanya itu untuk segala umur. Karena kan kita ketahui juga zaman segala sekarang, kalangan. iya, untuk semua kalangan. Sekarang kan istilahnya HP itu bukan barang yang mewah lagi kan untuk semua kalangan. Kemudian juga penggunanya itu antara anak muda dengan misalnya dari kategori umur. Tentunya kan ada beberapa orang yang masih mau menggunakan cara manual untuk datang membayar sendiri ke loket. Ada udah kita bantu dengan aplikasi. Kemudian ada juga yang pelaporannya dia masih
lebih memilih manual datang ke kantor daripada penggunaan aplikasi. Makanya dari sisi interface kita juga berusaha terus mengupdate agar mempermudah untuk semua kalangan umur. Kemudian apakah penggunaan aplikasi Simpatik hanya mencakup wilayah Kota Pontianak saja? Sementara iya. Sementara untuk daerah Pontianak aja. Hanya kadang ada beberapa kalau kita ada kerjasama dengan PDM kabupaten, mereka bakal mengadopsi. Tapi itu tetap beda sih. Saya tambahkan lagi karena PDM Pontianak ini kan cangkupannya memang Kota Pontianak. Ya, jadi memang untuk kalangan masyarakatnya sementara Kota Pontianak, tetapi jika ada pengguna dari luar Kota Pontianak tapi dia misalnya menjadi ID pelanggan di Pontianak, dia tetap bisa mengakses aplikasi ini. Jadi secara keseluruhan tetap utamanya masyarakat Pontianak, tapi tidak menutup kemungkinan juga masyarakat luar yang mempunyai butuh informasi mengenai PDM Kota Pontianak sendiri. Kemudian berapa lama proses tanggapan dari pengaduan pengguna aplikasi Simpatik? Biasa kan ada aduan-aduan tuh dari pelanggan gitu. Biasa dari pihak kantornya berapa lama sih menanggapinya? Jadi kalau pasang baru itu kami sebenarnya ada juga SOP, ada KPI-nya. Jadi untuk misalnya pengaduan, untuk pengaduan juga 1 kali 24 jam sebenarnya harus di TL. Tapi balik lagi nih ke jumlah petugas dan jumlah aduan yang masuk. Nah, jadi kalau memang nanti kan dia masuknya ke sistem antrian tuh di akun HP langsung petugas. Jadi dia FIFO, first in first out. Jadi dia ngerjain dulu. Tapi begitu ada yang sifatnya urgent, pipa besar atau pipa yang memang sifatnya urgent lah, misalnya di depan Ayani atau apa gitu kan. Nah itu bakal diutamakan dulu karena keterbatasan petugas. Tapi secara KPI atau Key Performance Index-nya itu 1 kali 24 jam harus zero complaint. Ya, paling dari sisi aplikasinya sekarang udah kita update juga, di mana dari sisi pelanggan bisa memberikan rating dan juga komentar mengenai penanganannya. Dari situ juga jadi masukan kami di sini bagaimana tindakan ataupun apa yang dilakukan petugas kami di lapangan itu menjadi koreksi juga buat internal kami sini, dan itu juga sampai ke manajemen kami. Sampai kami ngeklaim kami bintang 5, nggak taunya realnya kami dapat dari pelanggan bintang 1 semua kan. Artinya ada yang salah. Misalnya dari masukan-masukan pelanggan juga kami akomodir seperti itu, dan juga itu kemudian sampaikan juga kepada manajemen. Jadi pelanggan bebas tuh mau ada pungli, ada apa dia isi bebas. Iya. Sehingga direksi langsung tahu. Ya, tidak kami batasi juga, dan itu juga kami laporkan juga berkala setiap bulannya. Kemudian yang terakhir, apakah kedepannya aplikasi ini akan ada penambahan fitur-fitur baru yang memudahkan pelanggan atau penggunanya? Untuk penambahan fitur yang pertama, kami mungkin yang sekarang kan baru sifatnya Android, jadi baru di Play Store. Nah ke depan untuk pengguna iOS juga bakal kami fasilitasi. Nah kemudian untuk fitur-fiturnya mungkin lebih ke notifikasi. Jadi notifikasi begitu ada kebocoran misalnya di Imam Bonjol, nanti pelanggan-pelanggan dengan titik koordinat di sekitar Imam Bonjol akan mendapat notifikasi seperti PLN Mobile. Nah di sistem di situ. Selain itu juga mungkin bagian dari notifikasi juga sih, kayak pengingat jika ada tagihan yang memang belum terbayarkan, ataupun ada info berkaitan dengan kayak promosi atau apa, setelah itu tidak melekat di aplikasi tapi bisa mengirim secara notifikasi. Karena konsep door to door ngantarin brosur dari pintu ke pintu udah nggak zaman, nggak efektif ya, lebih ke langsung ke kocek mereka kan istilahnya kan. Ini aja sih Bang pertanyaan dari kami. Sebelumnya kami juga terima kasih sudah menyempatkan buat wawancara. Mungkin dari lapangan tadi ya? Enggak dari luar, dari lapangan. Ya. Ya. Sekian aja sih Bang pertanyaan dari kami. Oke, siap. Terima kasih banyak. Nah, terima kasih. Oke, halo semuanya. Bersama saya Rizky Aritama di sini, dan di sebelah saya sudah ada salah satu narasumber kami yang merupakan user aplikasi Simpatik. Oke, sebelum mulai pertanyaannya, boleh tahu nama abang siapa? Nama saya Lutfi. Oke. Jadi Bang Lutfi kira-kira udah berapa lama menggunakan aplikasi Simpatik ini? Saya menggunakannya sekitar akhir tahun 2021 atau awal tahun 2022. Oke. Jadi sekitar kurang lebih 2 tahunan ya menggunakannya.
Fitur apa saja sih yang pernah Abang gunakan di aplikasi Simpatik itu? Fiturnya yang pernah saya gunakan itu yang laporan baca meter mandiri sama pengaduan. Oh, jadi 2 fitur itu ya yang pernah Abang coba. Ya. Jadi selama Abang menggunakan aplikasi ini pernah nggak sih ada responnya itu cepat atau lambat? Respon pengaduannya termasuk cepat menurut saya. Kira-kira berapa lama itu dari Abang waktu membuat laporan hingga akhirnya ditanggapi? Sekitar tidak sampai 7 hari. Oh, berarti lumayan cepat ya. Jadi menurut Abang sendiri ada nggak sih kelebihan atau kelemahan dari aplikasi Simpatik ini? Kelebihannya itu bisa membantu untuk proses pengaduan. Kalau kelemahannya tampilannya aja kurang menarik. Oke, jadi tampilannya itu kurang menarik gitu. Jadi secara keseluruhan nih, Abang sudah puas belum dengan aplikasi Simpatik ini? Kalau saya kasih rating dari 1 sampai 10, ratingnya 8. Jadi sudah lumayan puas saya dengan aplikasinya. Oke, jadi begitu saja interview saya dengan salah satu user aplikasi Simpatik yaitu Bang Lutfi, dan terima kasih. Selamat pagi, dengan kakak siapa kira-kira di sini? Pagi, saya dengan Dwi. Di sini kami ingin menanyakan tentang aplikasi Simpatik penggunaannya. Kira-kira berapa lama sih kakak udah gunakan aplikasi ini? Sekitar 2 sampai 4 bulan lah. Kira-kira fitur apa aja sih yang udah pernah kakak gunakan dalam aplikasi ini? Seperti untuk penagihan, terus cek tagihan yang lainnya lah. Terus bayar-bayar. Kira-kira kakak pernah nggak melaporkan pengaduan gitu, dan gimana sih tanggapan dari sananya? Untuk saya selama ini sih belum ada mengajukan pengaduan apa-apa sih, dan untuk responnya juga saya belum tahu karena saya belum pernah mengajukan pengaduan masalah itu kan. Menurut kakak tuh ada nggak sih kelebihan atau kekurangan dalam aplikasi ini? Kelebihannya sih dapat memudahkan saya untuk melihat tagihan, dan saya pun tidak perlu pergi ke kantornya langsung kan, jadi bisa lewat dari rumah untuk ngecek tagihannya. Kalau kekurangannya belum ada sih. Aplikasi ini nih menurut kakak nih udah memuaskan belum kakak sebagai penggunanya? Cukup memuaskan sih untuk saya, tapi dalam pribadi saya lebih dikembangkan lagi untuk perkembangan selanjutnya supaya lebih memudahkan juga untuk yang lain. Oke, terima kasih kakak. Assalamualaikum kak. Selamat sore nih kak. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa nih? Kak Ade. Oke. Sebelumnya nih kak, kita mau tanya-tanya, mau wawancara terkait dengan aplikasi Simpatik. Kita mau tahu nih kak, kakak udah berapa lama sih kak pakai aplikasi Simpatik ini? Pakai aplikasi itu udah 1 tahun terakhir sih. 1 tahun terakhir ya. Oke. Terus fitur-fitur apa aja sih kak yang udah pernah kakak pakai di aplikasi ini? Biasanya saya menggunakan fitur seperti cek tarif, cek tagihan, dan beberapa fitur lainnya sih. Saya juga menggunakan fitur pelayanan. Pelayanan ya. Nah terus kak, apa kakak pernah melakukan pengaduan di aplikasi ini? Pernah. Sesekali itu pernah pengaduan, tapi memang kurang cepat responnya. Tanggapannya yang kurang. Tanggapan dari pihak ini kak ya. Nah kak, selama kakak pakai aplikasi ini nih, menurut kakak apa sih kelebihan dan kekurangan dari aplikasinya? Kalau untuk kelebihannya sendiri ya, itu lebih efisiensi waktu. Jadi kita nggak perlu ngantri lagi gitu ke sana, nggak perlu ke kantornya kan. Iya, betul. Terus kalau untuk kelemahannya lebih ke responnya sih, emang lebih lama. Jadi kita nunggunya bisa 3 atau 4 jaman nunggu tanggapan pengaduan itu. Oh ya, nunggu tanggapannya ya. Oke, terus menurut kakak sendiri ini sebagai pengguna aplikasi ini sudah memuaskan atau belum sih kak? Kalau menurut saya ya belum, kalau dari segi pelayanan. Karena kayak tadi itu responsifnya itu lama iya. Nah tapi kalau misal dari segi informasinya di aplikasi-aplikasi itu udah cukup berguna sih kalau bagi saya, karena kita bisa cek tarif, cek tagihan, dan di fitur pelayanan itu sendiri itu
memiliki cantuman-cantuman persyaratan-persyaratan apa yang kita perlukan gitu. Oh ini nih yang perlu disiapkan, oh ini yang enggak, ini yang perlu disiapkan untuk dibawa, yang kayak gitu-gitu sih. Jadi sangat berguna sih sebenarnya aplikasi ini. Tapi lebih baiknya memang aplikasi ini lebih ke upgrade lagi lah. Upgrade lagi ya. Upgrade lagi teknisnya, seperti itu. Oke, baik. Udah cukup sekian nih Kak ya. Terima kasih banyak Kak Ade. Sama-sama. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Maaf nih Kak mengganggu waktunya, kalau boleh tahu dengan Kakak siapa? Dengan Kakak Rian. Oke. Sebelumnya nih Kak, kita mau tanya-tanya terkait dengan aplikasi Simpatik. Nah, berapa lama sih Kak Kakak udah memakai aplikasi ini? Sekitaran 5 atau 6 bulanan pemakaian. Terus Kak, fitur-fitur apa aja sih Kak yang udah pernah Kakak pakai di aplikasi ini? Fitur untuk pengecekan tagihan dan untuk pembayaran PDAM sih. Oke. Terus Kak, selama Kakak memakai aplikasi ini, Kakak pernah melakukan pengaduan nggak sih Kak? Untuk pengaduannya sendiri belum ada, karena untuk sampai saat ini masih lancar-lancar sih aplikasinya. Masih aman ya Kak ya? Oke, terus menurut Kakak sendiri nih, kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini sendiri apa sih Kak? Untuk kelebihannya sih untuk memudahkan pengecekan untuk pembayaran kita juga. Terus untuk kekurangan sendiri itu juga belum ada sih sampai saat ini, masih baik-baik lah. Masih aman lah ya Kak ya? Oke. Terus Kak, menurut Kakak, aplikasi ini udah memuaskan atau belum? Cukup memuaskan, tapi lebih di progress lagi lah. Lebih baik untuk kedepannya ya Kak ya? Oke. Cukup sekian, makasih ya Kakak. Selamat malam Bang. Malam Kak, Kalau boleh tahu dengan Abang siapa nih? saya Yuda. Sebelumnya tuh kami mau nanya tentang aplikasi Simpatik. Kira-kira Abang tuh udah berapa lama sih pakai aplikasi ini? Buat aplikasi Simpatik saya makainya udah 1 tahun lebih sih. Terus tuh fitur apa aja sih yang udah pernah Abang gunakan dalam aplikasi ini nih? Buat fitur-fiturnya saya yang biasa dipakai sih. Itu buat ngecek tagihan pembayaran sama tentang pengaduan selama saya melakukan pemakaian PDAM. Selama pemakaian tuh Abang pernah nggak melakukan pengaduan? Terus tuh berapa lama sih kira-kira Abang nunggu tanggapan dari laporan tersebut tuh? Pernah saya sekali kemarin melakukan pengaduan terkait PDAM rumah saya nih, air ledengnya tuh macet gitu kan, nggak lancar gitu kan sehari-hari. Saya udah ngelapor di aplikasi Simpatik. Untuk respon dari CS-nya tuh dari aplikasi itu lumayan lama, 3-4 hari baru direspon. Oke. Terus tuh ada nggak sih kelebihan dengan kekurangan aplikasi ini nih? Untuk kelebihannya yang pertama ya, selama saya pakai nih, kelebihannya saya dipermudah untuk pembayaran dan pengecekan tagihan PDAM saya. Untuk kekurangannya ya itulah, gara-gara misalnya ada admin CS-nya lama responnya kan gitu, ada laporan pengaduan terkait air ledeng yang macet segala macam. Oke. Menurut Abang aplikasi ini nih udah memuaskan belum? Untuk saat ini sih cukup memuaskan karena mempermudah masyarakat kan untuk melakukan pengecekan dan pembayaran, jadi tidak perlu ke kantor-kantor lagi gitu kan. Jadi cukup dari M-Banking, dari rumah udah bisa bayar tagihan PDAM per bulannya. Oke, terima kasih ya Bang. Ya, sama-sama. Oke, jadi setelah melakukan tanya jawab dengan beberapa user atau pengguna dari aplikasi Simpatik, kami dapat menyimpulkan bahwa terdapat beberapa fitur yang paling sering digunakan oleh pengguna ataupun user dari aplikasi Simpatik ini, yaitu seperti siap pengaduan, kemudian cek tagihan dan pembayaran, serta baca meter mandiri. Rata-rata, respon dari pengguna ataupun user aplikasi Simpatik ini menunjukkan respon positif dan merasa puas, karena mereka merasa terbantu dengan adanya aplikasi ini. Dengan adanya aplikasi ini, mereka tidak perlu melakukan pengaduan secara langsung ke kantor PDAM ataupun membayar tagihan. Selain itu, terdapat beberapa kemudahan pengaduan dari aplikasi ini, yaitu seperti pengaduan kebocoran pipa, karena mereka dapat melakukan pengaduan itu di mana saja melalui aplikasi ini. Di balik semua kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi ini, tentu saja aplikasi ini juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satu di antaranya itu adalah respon pengaduan yang terbilang lambat. Selain itu juga,
pengguna dari aplikasi ini terbilang masih sedikit, di mana angka pengguna hanya mencapai 3.000 pengguna, sedangkan pelanggan dari PDAM ini bisa mencapai 15.000 orang. Semoga kedepannya aplikasi Simpatik ini dapat dikembangkan lagi fitur-fiturnya dan dapat dikenal banyak orang lagi. Karena aplikasi ini dapat membantu masyarakat dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan PDAM dan tidak harus datang ke kantor tersebut. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai PDAM Kota Pontianak, teman-teman bisa mengunjungi sosial media Facebook, Instagram, dan kanal YouTube Perumda Air Minum Tirta Katulis 2. Sekian dari kelompok kami, semoga video kami bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.